podcast episode pertama kali ini. Dan gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua orang yang udah ada di sini. Ada Bro Petra. Oke, dan ada Bro. Assalamualaikum Bro Ruben. Dan juga Tentang? Bro. Tentang sepak bola nasional, timnas khususnya. Oke, tentang pemain-pemain timnas diaspora ya. Betul. Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa Far People harus subscribe channel kita tentang di Far Media, Far The Replay. Itu bisa langsung masuk di notifikasi kalian. Oke. Selamat datang di The Replay. Gue Dean dan senang banget akhirnya hari ini kita bisa ketemu di podcast episode pertama kali ini. Dan gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua orang yang udah ada di sini. Ada Bro. Petra. Oke, dan ada Bro. Assalamualaikum Bro Ruben. Dan juga Bro Petra. Gimana kabarnya kalian berdua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hujan mulu nih. Tuh. Hujanan tadi ya? Iya. Iya, dan kita sekarang mau ngapain nih? Kita mau ngebahas tentang sepak bola nasional, timnas khususnya. Oke, tentang pemain-pemain timnas diaspora ya. Betul. Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa Far People harus subscribe channel kita di YouTube Far Media dan juga Instagram sama TikTok. Oke? Jadi, Dan ada yang ketinggalan, jangan lupa klik tombol like serta share nih sebaik-baiknya ke pecinta sepak bola Indonesia. Wah, share Aduh, kenapa? baik-baiknya. Tolong ya, jangan lupa share. di subscribe dulu biar updatean tentang Far Media, The Replay itu bisa langsung masuk di notifikasi kalian. Oke. Langsung aja nih, kemarin kan kita abis penutupan bursa transfer ya, Iya. ya Bro. Nah, itu ada pemain-pemain diaspora yang mereka akhirnya pulang kampung nih, balik ke tanah air untuk bermain di Liga Indonesia. Ada di antaranya tuh ada Mauro Zylstra, ada Cyrus Margono, terus ada Dion juga yang akhirnya ke Dion Wiyoko. Bukan, Oh, Dion Mas. Dion. Itu kayaknya pemain film ya. Menurut kalian, kepulangan mereka tuh gimana? Ada sinyal apa Ada ya sinyal kan? apa, Bro Petra? Tahu. Oh, gue dulu. Ya kalau menurut gue kepulangan mereka kan tentunya pasti berhubungan dengan timnas lah, tim nasional. Yang sebentar lagi AFF ya, mau mulai ya Bro Ruben. Betul. Ya? Dan pastinya kan mereka kayak Ivar Jenner, Mauro Zylstra, serta Cyrus kenapa pulang? Mereka ingin kepastian jaminan line up atau starting di timnas. Yang sekarang nih persaingan di timnas makin ketat lah. Dan tentunya dengan pelatih baru John Hartman kan mereka pasti ingin menunjukkan kapasitas mereka di depan John Hartman. Nah, tentunya selain itu pasti ada perihal lainnya. Kalau menurut gue sih gaji yang ditawarkan sama tim-tim Liga 1 ini sangat tinggi. Karena kan mereka bergabung dengan tim-tim papan atas nih kayak Persija, Dewa United sama Persib. Kurang lebih sih kalau menurut gue dua hal itulah kenapa banyaknya diaspora mudik ke Liga 1 Indonesia. Gaji ya, Gaji yang besar ya kalau main di Liga Indonesia. Kalau menurut Bro Ruben gimana? Menurut perspektif gua, kacamata gua mah ya kalau yang namanya masalah gaji ya jangankan soal pemain-pemain diaspora yang bermain dari Super League ya kan. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah, pemain dahulu seperti Tom Haye juga ditawarkan ke sini. Ya sangat menjanjikan untuk soal gaji. Namun yang gua kurang setuju adalah dari menyayangkan prestasinya dia ataupun karirnya dia untuk kedepannya. Soalnya apakah dia masih dapat harapan di klub-klub ya setidaknya nggak papan atas tapi papan tengah daripada Liga Eropa atau minimal Asia lah. Artinya menurut Bro Ruben nggak setuju nih ya kalau para pemain diaspora ini mudik gitu bermain di Liga Indonesia gitu, nggak setuju? Kurang setuju. Oke, kalau Bro Petra ngelihatnya tuh gimana? Kalau misalkan tadi yang dibilang tuh harusnya kan gaji yang diprioritaskan gitu. Kalau dia tuh nggak setuju karena dibilang penurunan karir lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu gimana? Tadi kalau yang dijelaskan sama Bro Ruben kan Tom Haye ya. Kalau Tom Haye sih memang bisa dibilang untuk pemain Eropa
bilang udah agak tua lah. Ya. Tapi Sudah cukup ya mungkin udah bermain di cukup ya. luar ya. Mungkin yang di concern sama Bro Ruben tadi Ivar Jenner kali ya, pemain muda yang masih muda seharusnya ada harapan di Eropa tapi malah main ke Liga 1 Indonesia. Tapi kan tentunya kita harus pertanyakan kenapa mereka bisa main ke sini. Oke lah kalau tadi kita bahas gaji, tapi selain gaji kan adakah ketertarikan nggak dari klub Eropa sama pemain tersebut? Kalau agentnya udah berjuang ternyata nggak ada ketertarikan, mau gimana? Sementara kan mereka harus dituntut atau mereka ingin membela timnas gitu kan. Makanya dari situ mungkin Ivar Jenner ya mau nggak mau balik lagi, mudik lah. Itu sangat disayangkan ya kalau pemain muda seperti Ivar Jenner ini pulang ke Indonesia untuk bermain di Liga Indonesia gitu. Kalau gue sih nggak menyayangkan. Mungkin itu bisa jadi inilah mereka bisa mentransfer ilmunya lah ke para pemain muda yang ada di Liga 1. Rafael juga kan untuk bermain di Dewa United. Dan mungkin nanti dengan adanya pemain diaspora yang kesini Liga 1 jadi berkembang lagi ke depannya. Bro Ruben, nanti gimana nih? Gue agak sedikit setuju, tapi untuk BRI Super League-nya bagus, tapi secara pribadi ke timnas dan kesempatan dia untuk berprestasi di Eropa agak lebih sulit. Jadi harusnya nih pemain-pemain muda diaspora harusnya lebih baik bermain di luar aja gitu. Kalau berondong main di luar lah. Atau yang udah tuir-tuir nggak apa-apa. Berondong-berondong cari kesempatan di luar ya. Enggak gini, yang tuir-tuir tuh bisa jadi ngambil sertifikat kepelatihan. Setuju Tom Haye atau bahkan kakaknya Eliano Leandros kan Sitiani sudah mau punya mungkin sumpah dalam hatinya dia ingin melatih negara ibunya ya kan, negara adiknya juga ya kan, Indonesia. Siapa tahu pemain-pemain yang udah tuir-tuir itu di sini, kalau yang berondong-berondong mainlah di luar negeri. Iya. Tapi kan seperti yang Bro Vetra bilang tadi, kalau mereka bermain di Indonesia kan sebagai salah satu langkah yang tepat juga tadi kan untuk mengembangkan karirnya ke sini. Nggak salah juga dong artinya. Sebenarnya bukan ini, gue memperjelas kenapa langkah yang tepat. Soalnya netizen Indonesia ini unik-unik gitu loh. Ketika pemain muda udah abroad keluar, dia nggak main, dihujat juga. Kan ujung-ujungnya kalau jadi cadangan doang main aja di Liga Indonesia. Gue sering baca komen gitu ya gitu. Sekarang mereka udah balik dihujat juga, jadi serba salah gitu jadi pemain Indonesia gitu loh. Netizennya ini bener-bener karena emang cinta banget kali ya sama pemain timnasnya, semuanya dikomentari gitu loh. Jadi kan serba salah jadi pemain gitu loh. Iya juga sih. Karena kan kemarin juga gitu ya, beberapa pemain Indonesia yang bermain abroad keluar nggak dapet waktu main itu dihujat, dibilang ngapain kalau misalkan cuman keluar tapi nggak main gitu kan. Kalau bisa dibilang kayak kasus Egy dulu lah, Egy Maulana Fikri kan. Digadang-gadang dia jadi pemain inti, ternyata jarang bermain. Akhirnya dihujat netizen, nggak kuat. Arhan juga nggak dapat menit bermain itu kan. Jadi salah satu yang disayangkan juga sebenarnya. Tapi giliran udah masuk ke Indonesia, pulang ke Indonesia, tetap aja dapat hujatan tetap aja dapat hujatan. Salah mulu ya pemainnya. Salah mulu. Nah, tapi nih bro, kan meskipun dari pemain diaspora yang masuk atau pulang ke tanah airnya, ada good newsnya juga, ada beberapa pemain diaspora kayak Martin Pas juga ini kan gabung ya ke Ajax Amsterdam. Nah, begitu juga ada Emiliano Jonathan yang gabung ke Excelsior era divisi Belanda. Nah, kalau menurut kalian pemain diaspora yang akhirnya memilih masih bertahan untuk bermain di luar itu gimana? Media Belanda merasa dibohongi oleh kepindahan Martin Paes dari Dallas ke Ajax, ya biarkan. Apalagi Ajax itu siapa yang nggak tahu Ajax Amsterdam? Iya. Pemain-pemain kelas-kelas Eropa semua pada main sana. Melahirkan pemain-pemain atau mencetak pemain-pemain yang setelah dari Ajax itu ratingnya bagus dan langganan champion juga kan. Iya. Betul. Jadi ini suatu kebanggaan banget. Ajax bisa dibilang walaupun Belanda belum pernah juara Piala Dunia, namun klub 3 Belanda ini ya, Feyenoord ya kan, terus PSV sama Ajax terutama ya, menurut gue ini suatu prestasi yang, nah ini lini, nah ini seru nih, ini bisa berapa episode kita bahas. Kiper di belakang ini udah enak, kiper ini persaingannya ketat banget. Iya benar. Ya kan? Iya. Dian ya. Udah jago-jago lah ya. Emil Audero di Cremonese, terus Martin Paes, apalagi yang gue dengar yang kamu spill tadi,
Iya. si siapa Seres Margono di Persija, Persija. Nadeo. Nadeo, Nadeo. belum ada si Mangku Teja yang di Persib, itu gacor Teja- banget. Teja Mangkualam. Teja Teja Mangkualam, Mangkualam, kebalik ya. ya. Kebalik. Iya, gimmick ya kan. Itu tuh. Nah, itu persaingan nih. Tapi ya lagi-lagi ya gue juga harus idealis bahwa kepulangan diaspora gue nggak suka, namun prestasi yang ada di pegang oleh pemain lokal kita di Liga 1 menjanjikan Harus sih. dipertahankan. Masuk gitu ya. Ajax, dan satu lagi pemain Emiliano, bisa dibilang demangnya Depok ya. Emiliano Jonathan itu potensi ya menurut gue ya, dan mudah-mudahan nggak ngikut temennya ya ke diaspora, tetep aja terus walaupun itu bekas klubnya Nathan di Excelsior itu papan tengah Belanda ya saya berharap ya udah deh Brondong tetep aja terus di Belanda ya, kalau yang tua-tua nggak apa-apa lah gitu loh. Masuk Adrian Wibowo ya. Bowo di Galaxy ya, apa di Amerika, LA. Galaxy ya. Itu juga ya pertahankan itu Iden ya. Jadi jangan sampai, ya bukan jangan sampai, diusahakan diminimalisir. Oke. Tetap Jangan bermain aja di luar begitu gitu. ya, karena berdasarkan dari fakta bahwa agak sulit kalau kita sudah bermain di lokal di Indonesia. ASEAN aja, kita bermain di klub-klub ASEAN, untuk kita pindah lagi, kecuali klub-klub ASEAN yang punya nama ya di Thailand atau apa, agak sulit untuk di Eropa, bahkan di Liga Amerika ya kan. Jadi ya gua harapkan ini menjadi sebuah pelajaran buat diri kita bahwa menggunakanlah segala sesuatu, skill itu jangan terlalu kita juga ngejudge harapnya menang-menang terus Indonesia gitu loh. Ya mudah-mudahan sebagai federasi bisa memaknai ini jauh lebih baik. Amin. Oke, nah kalau menurut Bro Vetra, nah ini kan sudah nih futsal juga ke depannya untuk pemain-pemain diaspora sebagai closing statement nih gimana? Ya kalau gue harap sih timnas. memang jangan semuanya pemain diaspora ini ke Liga 1. Kita masih ada Mes Hilgers, ada Jay Itzes, ada Adrian Wibowo dan sebagainya. Kita harap sih yang sudah masih berjuang di Eropa tetaplah di Eropa. Tapi yang belum menemukan klub, gak ada salahnya juga sebenarnya balik lagi ke Liga 1 gitu loh. Kenapa? Karena mereka kan di sana dididik pelatihnya dari muda lah ya. Muda, ya. Itu yang bisa gue bilang belum ada di Indonesia nih. Kita tuh selalu ngeliat kan kayak udah juara U17 habis itu hilang. Mereka nggak tahu kemana. Itu angkatan Ilhamuddin Armain dan sebagainya lah. Maldini Pali lah. Nah makanya kita harap dengan adanya pemain muda ke sini mereka bisa mentransfer ilmu mereka, dan regulasi serta peraturan sepak bola Indonesia ini lebih bagus lagi lah. Diperbaiki ya. Diperbaiki lah sama kayak di futsal Di futsalnya juga. Tapi kita juga tadi belum ngucapin juga ya selamat Oh ya. iya. Selamat timnas futsal Indonesia. Luar biasa Sukses keren selalu. banget. Sukses dan semoga bisa dipertahankan ya ke depannya nanti ya. Semoga tahun depan juara lah. Amin, Iya, amin. Oke. Iran lagi ya lawannya. Iya. Mungkin kalau nggak ini di Jepang ya. Ya, itu aja sih. Itu aja sih klubnya. Nah, kalau menurut Bro Ruben gimana? Kalau untuk pemain diaspora yang bermain di Indonesia sebagai closing statement? Lagi-lagi saya konsisten perkataan saya. Yang tuir silahkan, yang berondong dah luar negeri aja. Ya. Nih Buat Brondong ini portofolio. gue lihat kayak takut kalah ganteng gue ya. Iya, Portofolio itu pasti. Ini juga Oke. mencakup ke timnas perempuan ya, wanita ya. Apalagi timnas wanita sama sekali nggak punya liga. Iya. Bagaimana mau prestasi, kemarin kita aja nggak punya liga timnas wanita. Semoga jadi atensi. Iya. Kalau dibikinin serba salah, kalau dibikinin kurang kuota pemain ya kan. Kalau nggak dibikinin nggak prestasi, ya sulit lah. Makanya yang gue dengar juga terakhir sebelum closing mungkin John Heltman ini sekarang lagi ngider dia ya. Sebelum puasa sampai akhir puasa ke beberapa zona-zona di benua mencari scouting pemain-pemain diaspora. Yang gue dengar juga ada bibit-bibit yang keturunan ya seperti Oswalde, terus siapa ya, gue bilang dan siapa ya, beberapa pemain-pemain yang mungkin nanti akan kita bahas di episode berikutnya, bibit-bibit muda baru versi terbitan rilisan daripada John Hartman. Ya, pokoknya intinya begitu. Gue tetap konsisten terhadap statement gue bahwa
yang berondong silahkan main di luar, yang tuir main di sini nggak apa-apa, tularkan ilmunya karena ini juga mempengaruhi secara prestasi, secara portofolio dia. Walaupun ke timnasnya ya kita lihat saja, karena kita tidak bisa menduga, kita dukung juga apa keputusan. Itulah menurut saya closing statement saya, bahwa majulah sepak bola Indonesia. Oke. Tim Thank Jaya. you ya. Tim Jaya. Oke, thank you Bro Vetra, Bro Ruben juga. Makasih juga Sis Dian. Ya, dan semoga ya Far People suka dengan konten kita ini, dengan episode kita ini, pembahasan kita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, terus juga like ya, share sebanyak-banyaknya channel kita ini. Dan satu lagi tentunya harus jangan kelupaan tuh. apa? Tentunya ramein juga kolom komentar kalian. Komentar ya. Mau positif, mau negatif, kita komen aja di kolom Ya kalau komentar. bisa sih yang Positif lah membangun. Ya. Kan? Oke, dan kita akhirin aja. Oke. Obrolan kita kali ini sudah cukup ya. Intinya Bro Vetra mendukung, Bro Ruben tetap konsisten untuk menolak kalau pemain diaspora nggak usah. Bro Ruben yang penting benci Brondong ya. Benci Brondong. Oke, kalau gitu gue Dean. Gue Vetra. Dan Baru Ben. Kita pamit dulu di episode kali ini. Thank you untuk Far People, Far Media, Replay the moment. Dah.